1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran tema 5 pada hari ini. Hari ini kita memasuki tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Adapun apabila ada teman kita yang sakit, mari kita doakan semoga lekas sembuh seperti sedia kala. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dalam hati dengan diawali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, adapun pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama, mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Yang kedua, kita akan belajar menggambar peta. Yang ketiga, membuat ringkasan informasi penting. Dan yang keempat, menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Itulah yang akan kita pelajari di pembelajaran 3. Adapun di pembelajaran 4, kita akan belajar mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta, menggambar peta geografis Indonesia, membuat ringkasan informasi penting, dan menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, itulah pelajaran yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai di pembelajaran 3. Anak-anakku, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat indah, seperti tampak pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar Kepulauan Raja Ampat yang berada di Papua Barat. Sedangkan gambar di sampingnya adalah Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Kedua tempat ini terlihat sangat indah dan menarik, sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Selain kedua tempat itu, masih banyak lagi tempat-tempat yang sangat indah. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Karena negara kita merupakan negara kepulauan. Apakah itu negara kepulauan? Ya, negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut ini. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Begitupun dengan Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Filipina,
Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, berikut adalah gambar peta Indonesia 34 provinsi. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Jadi, lebih luas lautan daripada daratannya. Itulah sebabnya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, ya. Anak-anakku, dari bacaan tersebut pasti kita dapat memperoleh informasi penting dari bacaan tersebut. Untuk dapat menggali informasi penting dari bacaan tersebut dan kemudian menemukan ide pokoknya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Yaitu yang pertama, kita harus mendengar teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama atau kita bisa membacanya dengan teliti. Yang kedua, kita juga bisa mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Serta kita juga bisa menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragrafnya. Pasti Ananda juga bisa menemukan ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar bagaimana menggambar peta. Tapi sebelum kita menggambar peta, ada hal-hal penting yang harus kamu ketahui, yakni bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam sebuah peta. Yaitu yang pertama, judul peta. Jadi kita sebelumnya harus membuat judul peta terlebih dahulu. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, skala peta, yang merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Yang ketiga, simbol, yang merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Yang keempat, garis astronomis, yang merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar, horizontal, yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak disebut garis bujur. Yang kelima adalah legenda, yang merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Yang keenam, mata angin, yang merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan
arah utara. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan gambar peta, yaitu yang pertama, kita harus melihat peta aslinya. Lalu dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm, sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ya, ke arah kanan dan ke arah bawah. Nah, silahkan diperhatikan contoh pada saat kita menggambar peta. Ini arah mata anginnya dan ini legendanya. Nah, ini kotak-kotak berukuran sama ya, simetris. Langkah yang kedua, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Kemudian yang ketiga, mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Silahkan diperhatikan caranya ya. Ini contoh cara menggambar peta. Anak-anakku, tadi telah dijelaskan ya bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, yang otomatis dengan negara kepulauan tersebut, Indonesia terdiri dari berbagai banyak pulau. Nah, dengan berbagai pulau tersebut, maka Indonesia pasti memiliki keragaman suku, adat, dan bahasa. Tapi, walaupun di seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda, namun ada bahasa yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai pemersatu bangsa. Salah satu peristiwa yang melatar belakangi lahirnya bahasa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang mewarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Adapun
Isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau disingkat W.R. Supratman, ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Adapun manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut diantaranya, yang pertama, kita bisa mempererat persaudaraan, yang kedua, mewujudkan kerukunan, yang ketiga, menumbuhkan semangat kerja keras dan semangat gotong royong untuk membangun bangsa dan negara. Sekarang, mari kita menginjak ke pembelajaran 4. Anak-anakku, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Namun selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dan negara agraris. Apakah negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris berdasarkan kondisi geografisnya. Nah, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan yang sangat subur dan sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Itulah keadaan Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Anak-anakku, dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui kondisi geografis negara kita. Kita bisa melihat penampakan alam yang ada di sana, seperti gunung, selat, atau laut yang berada di wilayah Indonesia. Dengan menggunakan warna yang berbeda seperti pada peta asli, kita dapat membedakan ketinggian dan kedalaman lautan. Nah, dari data tersebut, kita dapat mengetahui daerah mana yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Jadi, kita bisa mengetahui itu dari peta yang ada. Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya
bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Bagaimana dengan daerah yang berada dekat laut? Penduduk biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Anak-anakku, di awal tadi kita telah membahas tentang Sumpah Pemuda sebagai cara atau sebagai usaha untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan yang berjudul Usaha Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa, Stovia, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Nah, ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo, yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut.
Itulah bagaimana usaha-usaha para pahlawan kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kita simpulkan bersama bahwa pada hari ini kita telah belajar tentang bagaimana mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Kita juga telah belajar bagaimana menggambar peta, mencari informasi, dan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda, serta bagaimana cara-cara kita dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ananda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.